Si Kancil dan Biawak, Sejarah Jembatan Batu. Di sebuah hutan lebat yang rimbun dengan pepohonan tua, hiduplah si Kancil yang cerdik dan Biawak yang licik. Mereka sudah lama menjadi musuh bebuyutan karena sifat mereka yang bertolak belakang. Kancil terkenal cerdik dan suka menolong, sedangkan Biawak sering mencari cara untuk menipu dan menguasai sumber makanan di hutan. Suatu hari, Sungai Bengawan yang membelah hutan tiba-tiba meluap akibat hujan deras. Airnya deras dan membawa lumpur, membuat banyak hewan kesulitan menyeberang untuk mencari makan. Biasanya, mereka bisa menggunakan kayu atau batu yang muncul di permukaan sungai, tetapi kali ini semuanya hanyut terbawa arus. Melihat situasi ini, Kancil pun berpikir keras. Ia tahu bahwa jika tidak ada cara untuk menyeberang, banyak hewan akan kelaparan. Namun, sebelum Kancil bisa menemukan solusi, Biawak datang dengan rencana jahatnya. "Wahai penghuni hutan, dengarkan aku," seru Biawak lantang. "Aku bisa membuat jembatan untuk kalian semua, tapi ada syaratnya. Setiap hewan yang ingin menyeberang harus menyerahkan setengah dari makanannya kepadaku." Hewan-hewan hutan terkejut dan merasa tidak adil. Namun, mereka juga takut kelaparan jika tidak bisa menyeberang. Dalam keputusasaan, beberapa hewan setuju dengan tawaran Biawak, sementara yang lain masih ragu-ragu. Si Kancil, yang mendengar rencana itu, tahu bahwa Biawak hanya ingin menguasai makanan di hutan. Ia pun menyusun siasat untuk menggagalkan rencana licik tersebut. "Wahai Biawak, ide jembatanmu memang bagus, tetapi apakah kau yakin bisa membangun jembatan yang kuat? Sungai ini deras, dan aku rasa kau tidak cukup pintar untuk membuat jembatan yang bertahan lama," kata Kancil dengan nada menantang. Biawak, yang sangat mudah tersinggung, langsung merasa tertantang. "Aku tidak cukup pintar, kau meragukan kepintaranku. Baiklah, aku akan membangun jembatan yang jauh lebih kuat dari apapun yang kau pikirkan," katanya sambil menyeringai. Tanpa berpikir panjang, Biawak mulai mengumpulkan batu-batu besar untuk menyusun jembatan. Ia bekerja tanpa henti, mengangkut bebatuan satu persatu dengan ekornya. Hewan-hewan hutan yang melihat hal itu hanya bisa terdiam, sementara si Kancil tersenyum diam-diam. Ketika jembatan hampir selesai, si Kancil mendekati hewan-hewan lain dan berkata, "Sekarang saatnya kita semua bekerja sama. Jika kita membantu menyelesaikan jembatan ini, kita tidak perlu membayar upeti kepada Biawak. Kita harus menyelesaikannya sebelum ia sempat meminta imbalan." Hewan-hewan pun setuju dan segera membantu membangun jembatan dengan lebih cepat. Mereka mengangkat batu-batu kecil dan menyusun kayu sebagai pegangan. Sebelum matahari terbenam, jembatan pun berdiri kokoh, lebih kuat dari yang Biawak perkirakan. Saat Biawak kembali untuk mengklaim kepemilikannya, ia terkejut melihat jembatan telah selesai tanpa bantuan terakhir darinya. "Ini jembatanku, aku yang membangunnya," serunya marah. Namun, si Kancil tersenyum licik. "Bukan, Biawak. Kau memang memulai, tetapi kami semua yang menyelesaikannya. Karena ini hasil kerja sama semua hewan, maka jembatan ini milik kita bersama. Tidak ada yang perlu membayar upeti kepadamu." Biawak sangat marah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hewan-hewan hutan bersorak gembira dan berterima kasih kepada si Kancil atas kecerdikannya. Sejak hari itu, jembatan batu itu menjadi bagian dari sejarah hutan dan menjadi simbol kerja sama serta kecerdikan. Hingga kini, orang-orang di pedalaman masih bercerita tentang jembatan batu, yang konon merupakan peninggalan si Kancil dan para hewan hutan. Sementara itu, Biawak tetap tinggal di sekitar sungai, masih mencari cara untuk mengelabui hewan lain, tetapi tak pernah bisa mengalahkan kecerdikan Kancil. Pesan moral, kejahatan dan keserakahan tidak akan pernah menang melawan kecerdikan dan kerja sama.